Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Baik dokter, tadi ada beberapa penyebab ya tentunya, tapi salah satunya tuh ada penderita alergi. Nah, ini ada beberapa di masyarakat itu berkembang isu lah ya dok ya, terkait penderita alergi itu katanya tidak akan matanya nggak bakal kering nih dokter. Menurut dokter seperti apa nih? Justru malah dia lebih sensitif ya, karena kan kayak udara dingin atau apa dia nggak bisa. Padahal kalau yang justru kita udara yang kering itu menyebabkan cepat matanya kering. Baik. Jadi kayaknya itu mitos deh. Itu mitos ya dokter ya. Baik, silakan dokter untuk kembali Lanjutkan ya. melanjutkan. Oke, jadi faktor resiko tadi mirip-mirip ya. Usia, hormonal, penyakit-penyakit, ini beberapa penyakit ya, seperti tiroid juga, kemudian asma, lupus ya, SJS, Sjogren's syndrome, ini banyak-banyak ya, sarkoid syndrome. Nah, penyakit-penyakit artritis rata-rata penyakit yang berkaitan dengan hormonal ya. Lalu obat-obatan, pemakaian lensa kontak pada mata. Jadi idealnya pemakaian lensa kontak itu seberapa lama sih sebenarnya ya. Jadi pemakaian lensa kontak itu idealnya 6 sampai 12 jam. Tapi harus disesuaikan dengan labelnya ya. Kan ketika kita membeli kontak lensa yang memang resmi ya, itu biasanya di belakangnya ada pemakaiannya, cara pemakaiannya, berapa maksimal waktunya. Biasanya disesuaikan ya, idealnya 6 jam sampai 12 jam. Lebih dari itu akan beresiko untuk selain mata kering bisa mengiritasi mata. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk dilepas dok? Biasanya sebelum tidur atau setelah selesai aktivitas. Boleh nggak lensa kontak itu dipakai pada saat tidur? Rata-rata kita sarankan untuk tidak ya, kecuali memang ada lensa kontak yang memang bisa dipakai untuk tidur. Ada beberapa brand yang mungkin menciptakan seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya mata diistirahatkan. Benar. Ya. Lalu faktor lingkungan ini tadi ya, pengaruh dari udara, cuaca tadi, kemudian iklim ya. Lalu mata yang menatap secara terus-menerus sehingga lupa berkedip, biasanya saat membaca, menjahit, menatap monitor, menonton TV ya, melihat handphone. Nah itu jangan lupa untuk mengedipkan sedikit mata ya. Pokoknya intinya kalau mau sama gadget itu jangan sampai lupa waktu, karena mata kita itu kan juga butuh istirahat ya. Kemudian pasien yang telah menjalani operasi refraktif seperti mungkin operasi katarak ya. Jadi ada beberapa mungkin agak terganggu ya. Tapi kalau balik lagi ke mata yang menatap secara terus-menerus ini bukan hanya pada lansia ya, biasanya pada anak-anak pada usia produktif seperti kita juga sering kami edukasikan untuk bahwa kalau lihat handphone itu jangan terus-terusan ya. Karena selain menyebabkan mata kering tadi bisa menyebabkan iritasi pada mata. Ya kalau sudah matanya kering gampang teriritasi. Kemudian kan bisa terjadi gangguan visus juga. Baik dokter, terkait dari ketika kita sering banget menghadap gadget nih, apalagi terutama anak-anak. Benar sekali. Apalagi sekarang tuh kayaknya bukan lagi hanya anak-anak ya, tapi juga dari bayi pun sekarang udah dipaparkan dengan cahaya gadget itu sendiri. Nah kalau untuk anak-anak sendiri, apakah ada bisa menyebabkan juga nih dok terhadap mata kering, atau mungkin kalau terhadap anak-anak itu lebih bisa lebih baik dia? Oke, jadi kalau mata kering pada anak-anak bisa terjadi ya, terutama melihat gadget yang terus-menerus tadi. Jadi sama kemungkinannya di anak-anak dan di orang dewasa. Cuman kalau anak-anak tidak ada pengaruh hormonal, tapi tadi pengaruh aktivitas mata yang berlebihan, artinya overstimulasi matanya ya, yang terus menatap gadget 1 jam mungkin dia nggak berkedip, karena itu bisa iritatif matanya, kemudian matanya kering. Terus untuk anak di bawah 5 tahun itu screen time memang harus dibatasi. Jadi ada idealnya di bawah 2 tahun malah sama sekali tidak boleh screen time ya. 3 sampai 5 tahun biasanya dibatasin 1 hari 1 jam. Kenapa? Kalau overstimulasi akan banyak
terjadi gangguan pada anaknya, baik dari segi bicara mungkin ya, kemudian feedback interaksinya kurang, karena kita tahu ketika melihat gadget itu dia kan tidak dua arah ya, Benar hanya sekali. satu arah. Jadi anak itu tidak dapat feedbacknya dan dia lebih overstimulasi. Kenapa? Karena gerakan di handphone itu cepat biasanya. Nonton kartun-kartun biasanya kan gerakannya cepat, warnanya terlalu banyak, itu jadi overstimulasi. Sedangkan anak di bawah 5 tahun stimulasinya masih harus diawasi. Wow, jadi memang ada apa ya, harus mengikuti tumbuh kembang Benar anak sekali. juga ya dok ya. Jadi tidak sembarang untuk memberikan screen time kepada Ya, anak-anak. gadget itu harus dibatasi kalau untuk anak-anak. Ini anak-anak aja ya, kita dewasa juga harus membatasi diri. Benar sekali dokter. Oke, apa saja gejalanya nih? Yang paling terasa itu gatal, panas, pedih, dan biasanya merah. Bias merah artinya dia tidak merah, tapi rasanya kayak merah. Kayak pink-pink itu merah dok, katanya pas kita periksa ternyata nggak merah ya. Kemudian ada sensasi seperti kelilipan atau berpasir, atau katakan yang mengganjal di matanya. Ternyata diperiksa tidak ada apa-apa ya. Mata menjadi lebih sensitif terhadap asap, panas matahari, angin, tempat ber-AC atau udara kering. Kemudian mata mudah lelah saat membaca, melihat TV ataupun komputer dan bisa kabur terutama pada pagi dan sore hari. Dan lebih jelas ketika berkedip. Ingat ya, kabur bukan penurunan visus atau penurunan tajam penglihatan. Itu bisa terjadi tapi kondisinya sudah sangat buruk. Biasanya sudah disertai penyakit-penyakit lainnya. Bukan karena mata keringnya sendiri. Dan gejala inilah yang biasanya paling sering datang ke vaskes pertama. Yang paling sering dikeluhkan adalah lansia. Kenapa anak-anak jarang? Karena biasanya anak-anak itu keluhannya adalah tadi ya, tidak bisa melihat lebih jauh atau sudah terjadi rabun. Karena kalau yang kayak kering mengganjal itu mereka biasanya nggak keluh kan. Karena masih pengen lihat gadgetnya. Benar sekali dokter. Oke, nah ini tingkatan keparahannya ya. Ternyata ada grade-grade-nya ya, 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan derajat ringan, sedang, berat, dan sangat berat ya. Gejala visualnya ini nice to know aja sih sebenarnya ya. Cuman kenapa ada dikelompokkan seperti ini untuk menentukan tata laksananya atau terapinya nanti. Apakah cukup saja dengan air mata buatan atau perlu tindakan lebih jauh lagi ya. Oke, ini sepertinya dokter Bel. Baik dokter, silahkan kembali. Nah itu tadi banyak sekali ya dok ya, ternyata penyebab-penyebabnya yang bisa terjadinya mata kering gitu ya. Tapi ini juga menjadi kebingungan tentunya ketika kita bertanya apa perbedaan mata kering dan juga sakit mata nih dokter. Mungkin dari dokter Weti terlebih dahulu. Jadi kalau sakit mata itu kan ada jenis-jenisnya ya. Yang iritasi biasa karena gesekan atau karena ada bakteri, jamur, atau virus. Nah biasanya gejala paling membedakannya adalah adanya mata merah. Baik. Kalau pada mata kering biasanya mata merahnya nggak ada. Kemudian biasanya ada tahi matanya yang berlebihan, sekretnya yang berlebihan. Kalau dari mata kering biasanya kotoran matanya masih tergolong lebih normal ya. Kalau yang misalnya matanya karena disebabkan oleh bakteri, itu biasanya kotoran matanya akan melimpah. Atau yang dari jamur kotorannya matanya akan melimpah lebih luas dan secara tiba-tiba. Nah, kalau yang ini kan dia sedikit nih terus-terusan akhirnya muncul dikeluhkan. Kalau yang karena sakit mata biasanya munculnya tiba-tiba. Misal habis kemarin dok saya pakai motor nggak pakai helm, pulang-pulang kok mata saya merah, sakit. Nah itu biasanya karena sakit mata biasa. Baik dokter, jadi memang perbedaannya pun signifikan ya, tentunya harus diketahui juga nih, dan juga jangan sampai beli obat sembarangan. Benar sekali. Itu biasanya kayak sering banget nih mencap sebuah penyakit ya, diagnosis sendiri gitu. Satu tetes mata untuk semua penyakit. Iya benar. Pokoknya satu belit untuk tetes mata ya dokter ya. Baik, pemirsa nanti akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.